Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya. Kita akan belajar membuat sebuah aplikasi sederhana. Saya sudah membuat sebuah aplikasi sederhana, bentuknya nanti akan menjadi seperti ini. Menghitung volume sebuah limas dengan alasnya itu segi 4. Kalian tahu kalau limas itu volumenya bisa dihitung dari 1/3 dikali luas alas dikali tinggi gitu ya. Karena luas alasnya segi 4, berarti ada panjang, ada lebar. Berarti nanti kita akan menginputkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa. Baru dihitung volume limas tersebut. Dengan rumus 1/3 dikali panjang, dikali lebar itu adalah luas segi empatnya, panjangnya lebar, kemudian dikali dengan tinggi limasnya. Itu. Bagaimana cara membuat desain seperti ini, dan bagaimana backend untuk Android Studio-nya nanti bagaimana. Kita akan bahas satu-satu di video kali ini. Kita akan pelan-pelan, jadi mohon diperhatikan baik-baik gitu ya. Oke, langsung saja kita akan buka Android Studio-nya dulu. Kalian buka masing-masing, buka Android Studio-nya. Saran untuk membuka sebuah Android Studio, sarannya nanti kalian harus connect internet gitu ya. Atau nggak connect internet nggak apa-apa, asalkan Android Studio-nya sudah update gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan kalian belum sama sekali membuka Android Studio, biasanya akan lama muncul yang sebelah kiri ini, akan lama, karena akan mendownload resource-resource yang dibutuhkan dulu, baru akan tampil yang sebelah kiri ini. Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana dengan Android Studio, dengan bahasa Kotlin, dengan membuat si tadi volume limasnya. Oke, kita klik file di sini, kemudian new project. Nah, kemudian di sini ada beberapa template ya yang udah dijelaskan di sesi teori. Nah, namun di sini kita akan menggunakan template yang empty activity, yaitu kita yang menentukan activity-nya mau bagaimana. Kita next saja, empty. Kemudian di sini adalah nama aplikasinya. Nama aplikasinya terserah kalian. Misalkan nama aplikasinya adalah Pyramid Volume ya, atau volume lemas dengan alasnya nanti segi 4. Oke, di sini adalah package name-nya, yaitu pom.latihan.pyramidvolume misalkan. Kemudian di sini ada save location kalian, saya menyimpannya di C, gitu ya. Kemudian kalian bisa memakai bahasa Java juga di sini, atau pakai bahasa Kotlin. Kalau di sini, di tutorial kali ini, kita akan memakai bahasa Kotlin gitu ya. Maka pilih yang Kotlin, kemudian di sini kalian tentukan sendiri SDK-nya mau apa. Kalau saya mah biarin aja dulu, karena ini masih simpel gitu ya. Kemudian klik finish gitu ya. Oke, ini adalah tampilan baru gitu ya, tampilan baru. Oke, ini yang ini. Kita tunggu sebentar. Oke, ternyata keluar, kita share lagi gitu ya. Share lagi, ini udah kelihatan gitu ya. Oke, ini adalah tampilan awal kalian ketika membuat sebuah project baru gitu ya. Di sini ada workspace-nya. Di sini yang sudah saya jelaskan di sesi teori, ada yang namanya di sini ada yang namanya manifest, ada yang kita nge-code-nya di mana, ada resource-nya. Kalian bisa tonton di video sebelumnya ya. Oke, kita langsung saja membuat desainnya. Gimana cara membuat desain di Android Studio? Kalian klik yang activity underscore main di sini, gitu ya. Dan tampilkan. Atau kalian bisa ngeklik di sini layout gitu ya, activity main di sini. Dia akan sama saja. Nah, gimana cara mengcode-nya? Kalian perhatikan kursor saya di sini ya. Kalian pilih yang split di sini, atau pilih code. Nah, kalian ngecode-nya di sini, kemudian atau nanti desainnya di sini. Biasanya kalau saya pribadi, saya lebih memilih yang split. Jadi saya ngecode di sini, kita akan tahu desainnya di sini ditampilkan. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ini perkecil. Jadi 1,1. Oke, gedein. Oke, jadi di dalam sini ada yang namanya desain atau ada yang namanya blueprint. Kalian bisa tampil dua-duanya. Kalau misalkan pengen tampil dua-duanya, klik yang desain and blueprint. Jadi di sini ada desainnya, di sini ada blueprintnya, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian hanya pengen desainnya aja atau blueprintnya aja, bisa diotak-atik di sini ya. Pilih yang desain di sini. Kalau saya biasanya yang desain. Di sini juga terserah kalian mau pilih-pilih yang mana gitu kan ya.
Oke, kemudian saya akan menjelaskan satu persatu dulu. Di sini yang namanya kita akan mendesain layout-nya dulu gitu ya. Layout di sini kita akan belajar yang namanya nanti diubah ya ini menjadi nanti linear layout dulu. Kita ubah bareng-bareng linear layout di sini. Nah, linear layout ini berarti desainnya itu akan linear. Artinya linear ketika di sini perhatikan kursor saya ya. Di sini kan ada hello world. Nah, ini kan adalah komponen dari text view di sini gitu ya. Kemudian ketika kalian ngeklik text view lagi, misalkan ngeklik ngebuat text view lagi, maka tulisan lagi akan berada di bawah hello world. Jadi akan urut gitu ya secara linear. Linear itu bisa secara vertikal gitu ya, bisa secara horizontal gitu. Intinya seperti itu. Oke, karena tadi di desainnya itu ada background gitu ya, ada yang namanya gambar gitu ya. Kita lihat lagi desainnya. Oke. Oke, ini adalah desainnya tadi ya. Jadi di sini ada gambar, di sini ada juga ada warna background. Berarti kita harus menyiapkan background-nya ini dan juga menyiapkan gambarnya ini gitu ya. Oke, kita balik lagi di Android Studio-nya. Jadi kita harus menyiapkan background-nya itu di dalam folder res gitu ya, atau folder di sini drawable. Di sini harus ada yang namanya gambar limas tadi dan gambar background-nya. Oke, gitu ya. Jadi kita siapin dulu. Kemudian sebentar, apakah saya sudah menyiapkan gitu ya? Saya cek dulu. Oke. Kemudian saya share dulu sebentar. Jadi saya sudah menyiapkan ada background dan ada limas gitu ya. Gimana cara apa namanya memindahkan ini ke dalam Android Studio-nya? Karena cukup gampang. Kalian bisa copy aja Ctrl plus C atau bisa copy aja di sini, copy gitu ya. Copy gitu ya. Kemudian di Android Studio-nya kita balik ke Android Studio-nya. Kemudian di bagian ini drivable, kalian klik kanan. Oh, sorry, bukan klik kanan. Kalian langsung CTRL klik kanan, boleh deh. Kemudian paste atau CTRL plus V gitu ya. Kalian klik paste di sini. Kemudian ini di oke aja. Pilih yang ini, drivable versi yang 24. Oke. Kemudian di sini adalah namanya. Namanya di sini adalah 5 segi 4. Oke di sini. Oke, jadi di sini kita sudah punya nih gambar 5 segi 4 di sini. Kemudian untuk sama saja, untuk yang ini, yang background-nya, background-nya ini kita copy juga Ctrl plus C gitu ya, copy, kemudian kita balik lagi ke Android Studio-nya, kemudian kita klik kanan di drawable, kemudian pastekan di sini. Kita oke, ini adalah namanya background 1, kemudian oke juga. Oke, gitu ya. Oke, kita udah punya background nih, udah punya background dan udah punya gambar gitu ya. Oke, kita akan kotak-katik di situ. Ini kita hapus aja karena kita nggak mau hello world. Oke, di sini linear layout itu kita kasih background dulu gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau jelaskan yang ini dulu. Perhatikan kursor saya gitu ya. Di sini ada Android layout wide, Android layout lebar gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya, layoutnya lebar. Ini ada yang namanya match parent. Match parent ini artinya secara keseluruhan. Ukurannya nanti dari sini sampai ujung sini. Lebarnya secara keseluruhan. Height-nya juga match parent secara keseluruhan juga. Ini juga udah dijelaskan di sesi teori gitu ya. Jadi kalau kalian belum tahu, nonton dulu sesi teori. Karena udah dijelaskan gitu ya. Kemudian kita, karena kan tadi ketika kita memakai linear layout, berarti kita bisa yang namanya tadi secara vertikal atau secara horizontal ya. Nah, kita pengennya tadi kan kalau lihat desainnya gitu ya kan secara vertikal. Berarti kita bisa atur di sini orientation. Orientationnya nanti kita pilih vertikal di sini gitu ya. Kemudian kita pilih, tadi kan kita udah menyiapkan background-nya ya. Nah, kita pilih background-nya dulu tadi di drawable background. Oke. Nah, ini udah tampil ya. Background-nya udah ganti, warnanya sesuai yang kita inginkan. Background-nya seperti ini yang sudah kita siapkan gitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya di sini tadi ada yang harus ada gambarnya gitu ya. Untuk mengakses gambar, kita menggunakan komponen image view. Image view. Oke. Jadi di sini mau saya jelaskan dulu. Di sini adalah nama komponennya. Kemudian di sini adalah namespace-nya Android. Ini atributnya. Kemudian value-nya. Value di sini mungkin kita akan pakai yang wrap content. Kalau wrap content berarti dia itu menyesuaikan dengan gambarnya.
atau menyesuaikan dengan komponen yang mau komponennya text view, edit view, image view, dan lain-lain, itu akan menyesuaikan komponen yang kita kasih, konten yang kita kasih gitu ya. Kemudian hacknya mungkin kita akan atur 200 display gitu ya. Kemudian kayak ini, kemudian kita atur lagi marginnya. Oke, mungkin kita taruh dulu gambarnya ya, src source di sini src gitu ya. Kemudian kita panggil drivable yang 5 segi 4. Oke, ada ya di sini. Nah, kemudian kita pengen atur gambar yang di sini biar lebih ke tengah gitu ya. Oke, kita bisa sih dengan cara kita ngatur marginnya. Misalkan kita atur marginnya sebesar berapa ya? 60 display misalkan. Oke, lebih ke tengah gitu ya. Kalian bisa atur-atur sendiri. Kemudian margin apa di sini start misalkan 30 dp atau 30 display, kemudian left-nya margin left berapa? 30 dp semua ya, biar ke tengah semua, kita buat 30 semua ya. Top, margin topnya juga 30. Kemudian kita N-nya. N-nya berarti 30 juga, pokoknya 30 semua gitu ya. Tapi kalian bebas gitu ya. Kalau saya pengennya di tutorial kali ini kita akan memakai 30 semua. 30 display, kemudian button juga 30 dp. Oke. Mungkin saya akan jelaskan sedikit. Jadi di sini Android margin bottom di sini berarti ini ada gambar, kemudian di bottom 30 dp, berarti akan ada spasi sebesar 30 display di bawahnya. Mungkin seperti itu. Oke, kemudian kita pengen buat judulnya gitu ya, judul. Misalkan judulnya di sini nanti kan tadi desainnya itu ada yang namanya pyramid volume gitu ya. Oke, untuk membuat judul kalian menggunakan komponen yang namanya komponen text view. Kemudian kita pilih yang di sini webnya match parent, akhirnya kita pilih yang wrap. Nah ini nanti perbedaannya kelihatan nih. Nih kalau yang pakai width di sini kan match parent ke sana ya, penuh gitu ya, penuh lebarnya. Nah kalau yang height itu kita kan pakai web content. Nah di situ nanti tingginya itu akan menyesuaikan konten kita sebesar berapa itu akan menyesuaikan. Misalkan kita buatnya gimana ya, kita buat apa ya, graffiti dulu atau kita buat teksnya dulu, teks bukan teks size, teks aja. Kemudian judulnya adalah pyramid volume. Pyramid volume. Nah, udah ada ini di sini. Nah, kemudian kalian jangan khawatir ketika ini ada yang tanda kuning-kuning di sini, kalian cukup, ini kenapa tanda kuning? Karena di pyramid volume itu di sini belum apa namanya? Belum dibuat di stringnya, belum dibuat di folder ini, folder res yang value yang string di sini belum ada gitu ya. Jadi untuk membuat secara otomatis kalian cukup klik alt plus enter, alt plus enter, kemudian extract string, kemudian oke aja. Nah, ini nanti kalau kita lihat di folder ini, folder string di sini, kita buka gitu ya. Kemudian di sini nih ada yang udah dibuat secara otomatis kita nih. Ada nih pyramid volume gitu ya. Jadi kita mengakses si pyramid volume, value-nya adalah si pyramid volume di sini di activity main di sini. Sorry, activity main-nya kok hilang. Oke. Drivable source. Ini kenapa ya? Oke, sorry. Sorry ya, karena tadi ada sedikit error. Oke, kemudian kita lanjut ke yang namanya tadi, mana activity main-nya. Oke, di sini gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Di sini kan udah ada ya pyramid volume di sini. Nah, kita pengen ketengahin, pengen di center gitu. Bisa dengan cara yang namanya ada gravity gitu ya. Gravity aja nanti pilih yang center. Nah, nanti akan ke tengah dia. Nah, kemudian kita juga bisa ukur ukurannya, bisa ukur ukurannya yang ini. Kita bisa tuh, misalkan kita size-nya apa ya? Size-nya text size misalkan kalian pengennya, saya pengennya berapa ya?
Misalkan text size-nya itu 13 pt. Oke, jadi lebih gede gitu ya. Kemudian kita pengen ngebold juga bisa. Style gitu ya, nanti pilih yang bold. Nanti lebih lebih tebal gitu ya, garis apa? Garis hurufnya gitu ya. Kemudian kita pengen mewarnai nih, main warnain yang di sini. Tadi kan desainnya warna gitu ya. Bisa aja kita bisa warnain. Oke, kita warnain color, text color berarti ya. Atau background aja. Background. Karena kita pengen mewarnai background yang di sini gitu ya. Kemudian kita pilih yang di sini biar warna ungu. Oke. Berwarna ya, berwarna ungu gitu ya. Kemudian kita pengen setelah ini biar rapih, kita pengen kasih margin bottom-nya. Margin bottom. Misalkan bottom bottom harusnya ada sih, kok nggak ada. Oke, berarti margin bottom. Kemudian kita pengennya 10 display misalkan. Jadi ketika ada margin bottom, berarti di sini ketika ada komponen lain, berarti dia itu akan nge-enter sebesar 10 dp gitu ya. Ini seperti itu. Kemudian kita pengen buat apa ya tadi? Tadi kan di sini desainnya, kalau kita lihat desainnya lagi, kita coba tengok desainnya lagi. Di sini udah pyramid volume, di sini ada panjang, ada komponen text view, di sini juga ada komponen edit view. Nah, di sini kan linear layout yang dipakai horizontal nih, berarti kita bisa buat linear layout lagi yang horizontal. Ada panjang di sini menggunakan text view, di sini menggunakan edit view gitu ya. Oke, kita apa namanya? Balik ke Antutu Studio-nya, berarti kita yang butuhin untuk membuat seperti itu, kita membuat linear layout dulu gitu ya, untuk membuat si horizontal. Berarti di dalam linear layout ada linear layout lagi. Di sini kan linear layout yang utama gitu ya, yang match parent, width-nya match parent, height-nya match parent di sini. Keseluruhan ini adalah linear layout. Kemudian di dalam sini kita pengen buat linear layout lagi, bisa gitu ya. Berarti kita membuat linear layout lagi, kita linear layout, kemudian di sini pengennya match parent aja, biar lebarnya itu keseluruhan. Di sini height-nya menyesuaikan konten kita, kemudian kayak gini, enter. Kemudian kan tadi ada dua ya, ada horizontal, berarti kita orientation-nya kita ubah menjadi horizontal gitu ya, biar nanti di sini ada dua gitu ya, horizontal gitu ya. Di sini terlihat ya, karena tadi ada bottom di sini, ada margin bottom 10 dp, berarti ketika pindah di sini ada jeda ya, ada spasi. Nah, misalkan kalau bottomnya itu dihapus, nanti nggak ada spasi nih. Nih, nanti akan numpuk gitu ya, berarti biar enak, berarti harus ada spasinya gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, ini kan ada spasinya gitu ya, ada enternya gitu kan ya. Oke, kemudian selanjutnya biar ada enternya lagi, linear layout, kita kasih bottom lagi ya, margin bottom sebesar misalkan 5 dp atau 5 display. Kemudian kita buat tuh yang namanya text view-nya dulu. Tadi text view-nya itu kita pilih yang ini, misalkan weight-nya misalkan berapa ya. Tadi kan nggak penuh ya, ada dua ya, ada dua. Berarti kita jangan pakai yang match parent, berarti misalkan 150 dp. Kemudian height-nya itu kita pilih berapa. Misalkan height-nya kita menyesuaikan kontennya aja. Nah, nanti seperti itu hasilnya. Kemudian kita namain teksnya. Teksnya misalkan panjang gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada kuning-kuning gini, kalian klik Alt plus Enter, kemudian extracting the charge, Enter, kemudian di OK aja. Oke. Nah, nih. Jadi nih, kemudian kita pengen atur nih, pengen mewarnain, pengen size-nya juga harus agak gede ya, biar nggak kecil-kecil banget. Misalkan text size, bukan style, stylenya bold aja, nanti kita pilih yang size-nya, berarti misalkan 10 pt gitu ya, 10 pt. Kemudian kita pengen ngewarnain juga nih, pengen ngewarnain juga, misalkan background berarti ya, background, colornya kita pilih purple biar ungu gitu. Oke, jadi ya, gampang kan ya? Oke. Kemudian kita di sebelah sini kita ada yang namanya edit text. Kita menginputkan nilai panjangnya gitu ya. Berarti kita bukan menggunakan text view, bukan menggunakan komponen text view, tapi kita akan menggunakan edit text di sini untuk menginputkan angka-angkanya di sini. Oke, kita langsung saja. Berarti kita enter lagi di sini, kita pilih yang namanya komponen edit text gitu ya.
Kemudian kita pilih match parent aja, panjangnya, atau berapa? Match parent, wake parent, wrap. Berarti di sini wrap aja. Oke, oke, gini ya. Oke, kemudian di sini kita pengen tuliskan apa ya? Input type. Jadi kita menginput type-nya itu number desimal. Jadi desimal-desimal yang di sini yang diinputkan adalah yang di sini nih. Yang di sini adalah uh, number desimal, bisa koma-komaan atau bisa yang integer gitu ya. Kemudian kita pilih, kita pengen ngewarnain ya, karena di sini juga belum diwarnain. Misalkan text-nya juga kita atur gitu ya. Text-nya misalkan kita pengennya berapa? 10 pt gitu ya, misalkan. Biar sama panjang. Kemudian background-nya kita pengen kasih color yang berbeda. Misalnya color di sini kita kasih yang berbeda, kita klik color di sini. Misalnya kita buat baru color name, misalkan kita pengennya sama dengan orange. Di sini misalkan orange-nya itu, kalau orange berarti FF8C00. Oke, nanti orange gitu ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kita kasih background gitu ya. Si edit text di sini misalkan background. Misalkan kita pilih color yang orange. Nanti biar warna orange. Oke. Sama ya. Orange di sini jadi panjangnya warna ungu, yang ini orange gitu ya. Oke, ini adalah untuk panjangnya. Gimana untuk yang lebar dan untuk yang tinggi? Sama, misalkan kita copy aja biar biar cepat gitu ya. Kita copy di sini, kita paste, nanti kita edit-edit. Kita paste di sini. Oke, itu ya. Jadi kenapa di sini ada spasi? Karena tadi ada setelah layout ada yang namanya bottom gitu ya. Margin bottomnya sebesar 5 dp. Oke, kita di sini kita edit panjang di sini, berarti teksnya panjang lebar di sini ya harusnya. Lebar, kemudian alt enter, ekstrak, oke gitu ya. Kemudian itu aja sih yang itu. Kemudian untuk tingginya kita juga bisa di sini, berarti kita tinggal ubah yang teksnya aja yang di sini, berarti kita ubah tinggi gitu ya. Tinggi. Oke, di sini alt enter. Oke. Jadi ya, udah UI-nya juga udah lumayan nih gitu kan ya. Oke. Kemudian kita pengen buat yang namanya bottom-nya. Di sini ada button gitu ya. Ada tombol calculate dan juga ada hasilnya gitu. Jadi kita bisa yang namanya buat dengan komponen Android-nya, misalkan button, kita enter, kita kayak giniin, kemudian kita width-nya kita pengennya misalkan berapa ya? Misalkan width-nya seluruhan match parent, kemudian ininya wrap content, nyesuaiin konten kita, kemudian teksnya itu misalkan kita pengennya text. Kalau text 10 pt aja lah ya. Kemudian teks aja, kita pengennya namanya adalah calculate misalkan. Calculate. Nah, ini kalau kuning-kuning gini kita alt enter, ekstrak, oke. Jadi hijau gitu ya. Kemudian kita pengennya ada margin bottom lagi di sini. Margin bottom misalkan 5 dp. Kemudian kita pengennya apa lagi ya? Oke, misalkan kita pengennya ini kan kotak-kotaknya ini apa ya namanya? Ngotaknya itu kotak keseluruhan, misalkan ujung-ujungnya kita pengen agak agak ngebulat gitu ya. Kita boleh tuh di sini kita buat yang agak ngebulat, kita atur dulu di drawable-nya. Misalkan di drawable kita klik kanan di drawable di sini, klik new, kemudian drawable resource file di sini klik aja. Nanti di sini misalkan name-nya apa ya? Name-nya apa ya? Misalkan kalian pengen, saya pengennya apa? Background button misalkan. Background button gitu ya. Satu. Kita oke aja. Nah, kemudian di sini kita atur nih. Ini misalkan kita atur gimana ya? Misalnya kita ini ganti yang selektor menjadi shape. Karena tadi ujung-ujungnya kita pengen agak agak radiusnya agak ngebulat gitu ya. Tadi kan kotak penuh. Nah, kita pengen ujung-ujungnya itu ngebulat gitu ya.
Berarti di sini corner, jadi kita pakai corner. Kemudian di sini Android radius kita pilih yang 100 SP misalkan di sini. Oke, kemudian kita balik ke main activity main, di sini udah jalan tuh nanti. Kita panggil background-nya dulu. Kita panggil background dengan button yang kita buat tadi. Misalkan di sini background drivable tadi namanya drivable background apa? Drivable di sini kok. Di sini drivable. Nah sih background button. Oke, di sini jadi ujung-ujungnya itu ngebulat gitu ya, bukan kotak secara lancip. Di sini berarti kayak setengah lingkaran, ngebulat halus gitu kan ya. Itu kemudian kita buat yang namanya hasilnya. Kita pengen ketika calculate berarti hasilnya di bawah calculate. Kita memakai text view di sini, komponen text view. Kemudian kita pilih yang namanya ini match parent aja. Kemudian ini sesuai konten kita. Kemudian kita pengen ke center gitu. Berarti kita pengen gravity nanti hasilnya biar ke tengah gitu ya. Center, kemudian text size-nya kita pilih 10 pt. Kemudian kita pilih yang teksnya misalkan result. Result kalau kuning-kuning kayak gini, ALD enter, extract string, oke gitu jadi hijau. Gitu. Kita udah buat desainnya. Nah, kemudian kan untuk yang apa namanya backend-nya nanti backend Android-nya kita kan harus menginput yang namanya panjang, lebar, tinggi, calculate dan result. Berarti ini harusnya sesuatu yang unik semua, harus dikasih identifier atau harus dikasih nama satu-satu. Gitu ya. Berarti kita kasih nama dulu tuh yang panjang, edit text-nya panjang misalkan di sini di mana yang panjang nih yang panjang berarti ya image view, text view. Yang ini, yang edit text ini, yang panjang yang ini, kita kasih nama tuh. Dikasih ID atau dikasih identifier, misalkan namanya apa? Misalkan karena ini edit panjang, berarti edit panjang misalkan. Ini ya. Kemudian sama juga yang misalkan yang apa namanya? Yang lebar dan tinggi juga sama. Kita kasih nama semua biar nanti di kita ngoding di backend ya, di backend Android-nya kita bisa memanggil tuh dari user interface-nya. Kemudian di sini yang edit di sini juga kasih nama gitu ya. Berarti namanya karena ini lebar berarti edit lebar misalkan. Kemudian di sini juga yang tinggi juga sama tuh. Dikasih nama ID-nya edit tinggi gitu ya. Gimana kalau buttonnya? Buttonnya juga sama. Kita kasih nama semua untuk yang ada di backend nanti. Kita kasih di sini ID button misalkan namanya apa ya? Button calculate aja lah ya. Calculate. Oke, di sini. Kemudian di bawahnya ini juga kasih nama ya, karena ketika kita klik berarti input-input di sini harus berkaitan dengan result-nya. Berarti di sini harus juga dikasih nama. Kasih namanya misalkan ID kita kasih nama misalkan text result gitu ya, text result. Oke, ya. Oke, ini adalah udah nih. Kita tinggal ngoding di backend-nya. Oke. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan mengcode yang namanya back-end ya gitu ya. Terima kasih.